Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali pada pembahasan soal PTS semester Gasal, yaitu bagian klasifikasi materi untuk kelas 7 SMP atau MTS. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga video-video yang kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, kita langsung ke pembahasan. Pembahasan klasifikasi materi dimulai dari nomor 21. Pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan sifat zat padat adalah, kita tahu sifat zat padat diantaranya adalah bentuk zat padat adalah tetap, kemudian volumenya juga tetap atau tidak berubah, kemudian letak partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan, sangat rapat, dan gerak partikelnya untuk zat padat tidak dapat bergerak bebas. Itu adalah sifat-sifat zat padat. Jadi untuk nomor 21 jawaban yang benar adalah B. Kemudian untuk nomor 22, perubahan zat berikut yang diikuti dengan pelepasan energi adalah titik-titik. Perubahan zat ada padat, cair, dan gas. Di antara perubahan yang melepaskan energi antara lain adalah 1. Membeku atau proses perubahan cair menjadi gas. Kemudian yang kedua adalah mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Kemudian mengkristal, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Maka dari soal nomor 22 bisa kita simpulkan adalah yang C, yaitu uap air yang mengembun. Jadi ada 3 perubahan yang melepaskan energi, yaitu tadi membeku, kemudian mengembun, dan yang ketiga adalah mengkristal. Maka jawabannya yang C. Nomor 23. Sifat yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 yang tepat adalah, ini untuk nomor 1 adalah udara, kemudian untuk nomor 2 ini adalah zat cair, kemudian yang nomor 3 ini gelasnya, berarti zat padat. Maka sifat-sifat yang sesuai, yang tepat adalah, kita lihat zat padat bentuk dan volumenya tetap. Untuk zat cair bentuknya berubah menyesuaikan wadahnya atau tempatnya, sedangkan volumenya tetap. Kalau untuk zat gas berarti bentuk dan volumenya berubah. Maka nomor 23 yang benar, yang sesuai adalah yang C. Zat 1 tadi kita tahu udara, bentuk dan volumenya berubah. Kemudian zat 2 adalah zat cair, bentuknya berubah menyesuaikan tempatnya, volumenya tetap. Sedangkan zat 3 adalah padat tadi, gelasnya, bentuk dan volumenya tetap. Lanjut. Kemudian untuk nomor 24, perhatikan tabel berikut. Ada peristiwa nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada prosesnya, kemudian ada perubahan wujud. Pasangan peristiwa, proses, dan perubahan wujud yang tepat adalah, untuk nomor 1 kita lihat peristiwa dinding luar gelas yang berisi es teh menjadi basah. Ini termasuk prosesnya adalah melepaskan panas atau melepaskan kalor. Perubahan wujudnya yaitu mengembun. Kemudian yang nomor 2, es kering yang dibiarkan pada suhu ruang akan berubah menjadi gas CO.
Maka ini prosesnya adalah menerima kalor atau menerima panas. Perubahan wujud yang terjadi dari padat menjadi gas yaitu adalah menyublim. Kemudian yang nomor 3, es dalam cairan teh akan melebur. Berarti es mencair. Berarti dari padat menjadi cair. Maka proses yang terjadi adalah proses menerima panas. Es menerima panas, kemudian ia menjadi cair atau melebur. Perubahan wujud ini dinamakan membeku. Untuk nomor 4, mentega di atas di penggorengan yang panas berubah menjadi minyak. Berarti mentega padat menjadi cair. Ini berarti perubahan prosesnya yaitu menyerap panas atau menyerap kalor. Perubahan wujudnya yaitu mencair. Kemudian yang nomor 5, volume air dalam panci berkurang setelah direbus 1 jam. Maka ini perubahan wujudnya yaitu dari air cair menjadi gas. Maka dinamakan menguap. Prosesnya ini berarti menyerap panas atau menyerap kalor. Maka untuk jawaban perubahan wujud yang tepat adalah yang nomor 1, nomor 4, dan nomor 5, yang D. Perhatikan zat-zat berikut yang merupakan unsur ditunjukkan oleh nomor besi. Nomor 1, besi termasuk unsur. Nomor 2, ini bukan unsur, ini senyawa, CH3COOH. Kemudian yang nomor 3, oksigen, ini termasuk ke dalam unsur. Nomor 4 ini senyawa, karena udara ini ada campuran gas oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, emas adalah termasuk unsur aurum. Yang nomor 6, air atau H2O, nama senyawa kimianya, rumus kimianya, ini termasuk ke dalam senyawa. Maka jawaban yang tepat yang merupakan unsur ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Berarti yang B. Berikut ini yang termasuk unsur logam adalah unsur dibedakan menjadi unsur non logam, ada semi logam. Yang termasuk unsur logam adalah diantaranya seperti emas, kemudian ada besi, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Untuk nomor 26, ini hidrogen berarti unsur non logam. Yang B ini ada oksigen non logam. Kemudian yang C, ini yang benar, C, besi, seng, dan tembaga. Berarti nomor 26 adalah C. 27, yang merupakan sifat senyawa adalah, perhatikan pernyataan berikut. Senyawa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih secara reaksi kimia. Kalau terdiri dari 1 jenis atom itu namanya unsur. Berarti nomor 1 ini kurang tepat. Nomor 2, terbentuk dari 2 jenis unsur atau lebih secara reaksi kimia. Ini adalah sifat kimia, sifat senyawa. Nomor 3, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Ini merupakan senyawa kimia. 4, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Ini merupakan sifat senyawa. Maka yang benar 2, 3, dan 4. D. Berikut yang termasuk campuran homogen. Campuran homogen itu apa? Campuran yang penyusunnya
tidak dapat dibedakan lagi atau sudah menyatu. Contohnya misalkan, nah ini ada air dan sirup, jadinya larutan air sirup atau larutan sirup. Air dan gula, jadinya larutan gula. Kita tidak bisa membedakan mana air dan mana sirup. Maka untuk campuran homogen yang benar adalah yang A. Campuran kalau untuk air dan pasir ini termasuk campuran heterogen. Serbuk besi dan karbon heterogen, susu dan tinta juga heterogen. 29. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersifat korosif. 2. Memerahkan kertas lakmus biru. 3. Menghasilkan ion hidrogen saat dilarutkan dalam air. 4. Memiliki pH kurang dari 7. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan zat tersebut bersifat titik-titik. Bersifat korosif berarti ini adalah sifat dari asam. Memerahkan kertas lakmus biru ini juga sifat asam. Kalau asam dikasih kertas lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah. Kemudian menghasilkan ion hidrogen saat dilarutkan dalam air. Asam memiliki pH kurang dari 7, indikator pengukuran pH meternya. Kalau asam pH-nya kurang dari 7, basa lebih dari 7. Kalau netral atau garam dia nilainya sama dengan 7. 29 ini asam. 30. Hasil reaksi antara asam dengan basa dapat menghasilkan garam. Berikut yang merupakan garam adalah titik-titik. Garam merupakan reaksi antara asam dan basa. Maka kita lihat asam dan basa. Ini kalau untuk yang poin A, CaCO, Ca kalsium, CO karbonat, kalsium karbonat. Ca ini asam, CO ini adalah basa. Kemudian yang NaCl adalah garam. Na asam, Cl klor ini basa. Maka untuk nomor 30 adalah A. Langsung sudah ketemu jawabannya A. 31. Suatu bahan diuji dengan indikator alami dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan ekstrak kunyit, larutan berwarna jingga. Dengan ekstrak kulit manggis, larutan berwarna kuning. Dengan ekstrak bunga sepatu, larutan berwarna hijau. Berdasarkan hasil uji tersebut, bahan yang diuji adalah, berarti ini basa. Kunyit berubah menjadi jingga, ini menjadi indikatornya larutan bahan yang diuji adalah basa. Maka yang termasuk ke dalam basa adalah cuka ini asam, air suling netral, garam dapur netral, larutan deterjen ini adalah bahan basa. Maka 31D. Kunyit kalau asam warnanya berubah menjadi kuning, kalau basa jingga. Kalau kulit manggis biru ya. Kalau basa agak kehitaman. Untuk nomor 32, perhatikan tabel perubahan warna kertas lakmus beberapa larutan berikut. Berdasarkan tabel, larutan yang bersifat asam dan basa berturut-turut ditunjukkan oleh, kalau larutan itu termasuk ke dalam bersifat ke dalam asam, dikasih lakmus merah akan tetap merah. Dikasih lakmus biru, dia akan berubah merah.
Sedangkan untuk basa dikasih lakmus biru tetap berwarna biru, dikasih lakmus merah akan berubah menjadi merah. Urutan yang sesuai, maka untuk yang nomor 1 biru-biru ini berarti basa, sedangkan nomor 2 merah-merah ini asam, nomor 3 tetap merah tetap biru, berarti ini netral atau garam. Maka yang benar nomor 2 dan 1, 32 yang C. Berikutnya, perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Ini adalah proses filtrasi menggunakan kertas penyaring. Pemisahan campuran yang tepat menggunakan cara tersebut adalah pemisahan yang paling tepat, berarti memisahkan pasir dan air. Filtrasi air dan pasir. Air nanti akan melewati celah-celah filter kertas, kemudian pasir akan mengendap di kertas saringnya, airnya akan jatuh ke bawah. Maka 33A. Salah satu cara untuk mengetahui seseorang mengkonsumsi atau masih dalam pengaruh narkoba adalah dengan cara menguji kandungan pada urin orang tersebut. Pemisahan kandungan narkoba pada urin dilakukan dengan metode, kalau urin berarti ini warna ini metode dengan metode kromatografi. Masih ingat, kromatografi adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan pola gerak. Contohnya ini bisa memisahkan warna pada tisu atau memisahkan urin, zat-zat yang terkandung di dalam urin. Pemisahan kandungan narkoba pada urin manusia. Kalau untuk destilasi itu penyulingan, jadi pemisahan cairan berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguat bahannya tersebut. Contohnya air, minyak, dan lain sebagainya. Kalau ekstraksi berarti pemisahan pada suatu larutan berdasarkan perbedaan kelarutan. Ini contohnya mengekstrak teh, zat-zat yang ada di dalam teh yang bisa menghasilkan warna coklat pada air yang kita minum. Jadi untuk nomor 34 jawaban yang benar adalah D, kromatografi. Perhatikan 35, perhatikan peristiwa pemisahan campuran berikut. 1. Memisahkan minyak mentah menjadi bahan bakar. 2. Memisahkan minyak dari air. 3. Memisahkan campuran alkohol dengan air. 4. Memisahkan garam dari air laut. 5. Memurnikan air laut untuk kebutuhan air minum. Dari peristiwa tersebut, campuran yang pemisahan komponennya menggunakan metode destilasi. Destilasi ini berarti memisahkan minyak mentah menjadi bahan bakar. Ini bisa menggunakan destilasi. Memisahkan minyak dari air. Ini juga bisa destilasi, memisahkan campuran alkohol dengan air. Ini destilasi, memisahkan garam dari air laut, ini evaporasi. Nomor 5, menggunakan air laut untuk kebutuhan air minum. Ini berarti
destilasi, memurnikan air laut untuk kebutuhan air minum. Berarti 1, 2, 3, 5 bisa. Berarti ini yang lebih tepat, berarti yang ini 1, 3, 5. Nomor 2 ini menggunakan cara destilasi biasa. Ini proses evaporasi, juga bisa penguapan. 36. Perhatikan data berikut. Pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi ditunjukkan oleh nomor sentrifugasi, berarti nomor 2, sel darah, kemudian pemisahan bubuk kapur dari air, kemudian pemisahan susu menjadi susu krim. Di 36 yang D, karena nomor 1 tadi adalah pemisahan zat warna adalah kromatografi, kemudian untuk pemisahan alkohol 70% bisa dengan cara destilasi. 36D. 37 berikutnya termasuk perubahan fisika adalah perubahan fisika. Kita tahu perubahan pada suatu zat tanpa disertai terbentuknya zat baru. Maka untuk nomor 37 jawaban yang benar adalah yang A, larutan gula. Kita membuat larutan gula berarti air ditambah dengan gula, tidak ada zat baru yang terbentuk. Kalau kayu dibakar maka akan terbentuk zat baru, yaitu arang. Nasi yang sudah basi maka akan terbentuk jamur, ya, jamur yang ada pada nasi. Kemudian besi berkarat, maka timbul zat barunya adalah karat pada besi tersebut. 37A. Lanjut. 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terbentuk zat baru. 2. Terbentuk endapan. 3. Terjadi perubahan warna. 4. Terjadi perubahan wujud, yang merupakan ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan kimia berarti perubahan yang terbentuk adanya zat baru, berarti terbentuk zat baru. Berarti ini ciri-cirinya ada zat baru, ada endapan, terjadi perubahan warna. Kalau untuk ciri-ciri terjadi perubahan wujud berarti termasuk ke dalam ciri perubahan fisika. Berarti 38, 1, 2, 3 yang A. 39. Contoh perubahan fisika dan kimia berturut-turut yang benar adalah fisika, berarti es mencair dan bersih berkarat. D. 40. Perubahan zat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia berbeda dengan zat asalnya disebut. Nah, kita tahu ini yaitu perubahan kimia. Demikian pembahasan untuk PTS bagian klasifikasi materi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.